Halo, assalamualaikum teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Pagi hari ini saya berada di kota Surabaya dan sudah berada di depan stasiun Gubeng baru. Dari Gubeng pagi hari ini akan menuju ke Jogja, kembali ke Jogja naik kereta tambahan. Bisa dibilang menjadi kereta tambahan yang lebih murah tarifnya dari kereta regulernya, teman-teman. Ramai banget di stasiun Gubeng dan masih setengah 9, tapi cuacanya cerah, cuman sumuk teman-teman. Ini saya udah keringetan, padahal belum jalan jauh. Gerah banget. Dari Gubeng, dari Surabaya saya akan naik kereta api Pasundan Lebaran, keberangkatan jam 10 pagi dari stasiun Surabaya Gubeng, tujuan akhirnya ke stasiun Kiara Condong Bandung. Masih 1,5 jam lagi ya, masih lama banget. Gak apa-apa, yang penting kita udah di stasiun dan gak telat atau nanti malah datangnya mepet-mepet. Jadi mending datangnya lebih awal dari jadwal keberangkatan keretanya. Oke, langsung aja kita langsung ke dalam ya. Kayaknya udah mulai rame sih. Pagi ini ada Argo Wilis, ada beberapa kereta jarak jauh yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng sambil kita hunting sambil nunggu kereta Pasundan Lebaran yang akan saya naiki pagi hari ini. Kenangan waktu zaman Covid ini sepertinya. Dena stasiun Surabaya Gubeng, ada area rapid test, ruang tunggu hasil rapid test, ada wastafel dan hand sanitizer-nya juga. Beberapa tahun yang lalu belum diganti dan belum dicopot. Setelah masuk kita bakal ketemu sama kaca kayak akuarium yang gede banget. Ini adalah ruang tunggu penumpang kelas eksekutif dan kelas luxury. Sebenarnya nggak dijaga kalau kita masuk ke yang luar ini ya. Kalau yang dalam sana, yang luxury lounge-nya harus punya tiket kereta panoramik, imperial, priority, luxury, kompartemen yang mahal-mahal keretanya. Jadi kalau masuk ke sini kayaknya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi karena tiket saya kelas ekonomi, ya udahlah kita tunggunya di samping peron aja. Karena tulisannya untuk kelas eksekutif dan luxury ya. Ini ada kereta api Jayabaya masuk dari Jakarta tujuan Malang. Yang naik rame banget dong. Kereta api Jayabaya dengan rangkaian kereta New Generation dari Pasar Senen Jakarta, tujuan akhirnya ke stasiun Malang tapi lewat Surabaya, teman-teman. Saya juga pernah naik kereta api Jayabaya ini. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Yang naik dari Gubeng ramai banget. Kalau dari Gubeng ke Malang itu ada tarif khusus, tarifnya 55.000 untuk kereta api Jayabaya ini di kelas ekonominya, teman-teman. Kalau yang depan ini eksekutif ya. Kereta api Argo Semeru masuk jalur 6 ya. Kalau di Gubeng ini nggak ada parkiran keretanya, teman-teman. Jadi parkir keretanya di
Surabaya Kota kalau nggak di Sidotopo. Baru dikirim ke sini untuk keberangkatan awal. Kalau di Surabaya Pasar Turi kan ada parkiran untuk keretanya ya. Argo Semeru, Raja Jalur Selatan yang baru. Kereta nomor 5 di Indonesia menggeser nomor kasta kereta api Argo Wilis. Saya juga pernah naik kereta api Argo Semeru ini. Nanti teman-teman bisa tonton video di pojok kanan atas. Kereta tercepat dari Surabaya ke Jakarta lewat Jogja, lewat selatan. Penumpangnya ramai banget. Dan interiornya juga paling cakep. Interior kursinya paling cakep. Warna kursinya abu-abu, nyatu sama interior kereta New Generation. Mendekati jam keberangkatan kereta api Pasundan Lebaran. Penumpangnya jadi tambah rame banget. Buset. Kenapa kok rame, nanti saya kasih tahu teman-teman. Kayaknya lebih rame dari Pasundan yang reguler ya. Kayaknya sih. Pasundan Lebaran masuk Gubeng, penumpangnya rame banget coy. Saya duduk di ekonomi 3, harus jalan agak ke depan ya. Ini ekonomi 4. Baru disiapin kurang dari 10 menit sebelum keretanya berangkat sesuai jadwal jam 10.00 tepat waktu teman-teman. Ini antara emang orang mudik balik ke Bandung, mungkin Jogja dan wilayah Cilacap. Karena emang hari terakhir untuk arus balik ya. Lokomotif dinas kereta api Pasundan Lebaran hari ini menggunakan lokomotif seri CC203 kakak tertua. Lokomotif seri CC203 nomor urut 95 absen 1 di Poinduk Yogyakarta. Lokomotif CC203 pertama di Indonesia teman-teman. Kesukaannya Mas Hikari Train ini. Harusnya naik ini nih dia. Oke, langsung aja kita ke belakang ya. Akan berangkat sebentar lagi. Saya duduk di ekonomi 3 nomor 22D teman-teman. Nah kan kalau udah kayak gini sepi, tinggal masuk aja. Kayak dapat kursi yang kebalik searah, nggak searah laju kereta nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ramai sekali. Bahkan saya duduk di sini kebalik arahnya. Dari Surabaya Gubeng. Kita berangkat dari Surabaya Gubeng tepat jam 10.00 dan tadi ada pengumuman akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya udah gak kedengeran tapi. Biasanya kalau jam 10.00 tepat waktu dinyanyikan lagu Indonesia Raya di stasiun kereta api teman-teman. Baru berangkat dari Surabaya, kayaknya kereta api Pasundan Lebaran ini udah full penumpang. Ya ginilah kereta ekonomi subsidi murah. Meskipun duduknya berhadapan, berdempetan, dan sandaran kursinya tegak bikin sakit punggung, tapi tiket kereta subsidi selalu ludes terjual dari jauh-jauh hari. Dan masih jadi primadona pilihan mayoritas masyarakat kita buat bepergian, terutama sama keluarga. Apalagi buat mudik lebaran kayak gini, susah banget beli tiket kereta subsidi. Ini aja saya juga bejo dapat tiket cancelan dan cuman sisa 1 tiket aja. Rencananya emang dari Surabaya mau balik ke Jogja, tapi perjalanan naik kereta api Pasundan Lebaran ini nggak sampai Jogja. Karena emang saya dapetnya bener-bener tiket cancelan yang tujuannya cuma sampai Solo aja, jadi nggak sesuai sama tujuan saya.
Dan ini juga dapat kursi yang hadap mundur, soalnya emang kita gak bisa nebak nomor kursi yang searah laju kereta itu nomor berapa. Dan ini juga cuma sisa satu kursi aja, jadi ya gak bisa milih kursi nomor yang lain. Kereta api Pasundan Lebaran ini malah menjadi kayaknya kereta yang paling diminati, tiketnya habisnya cepet banget. Karena tarifnya cuma 88.000 untuk tarif parsial dari Jogja menuju ke Surabaya menuju ke Jogja, dan kalau full trip dari Surabaya menuju ke Bandung tarifnya cuma 94.000. Berbeda dengan kereta api Pasundan reguler yang juga fasilitas dan sarana keretanya sama seperti ini. Kursi tegak berhadapan, duduknya 32, tapi kalau Pasundan reguler tarifnya udah 290.000 ke atas. Perbedaan antara bumi dan langit harganya, tapi fasilitasnya sama saja. Makanya kereta api Pasundan Lebaran ini jadi incaran banyak orang di musim mudik Lebaran 2025 ini, teman-teman. Ada yang turun Mojokerto dong. Ada yang naik juga. Yang naik dari kiri kanan. Ada yang turun guys dari Surabaya naik Pasundan Lebaran. Di dalam penuh banget penumpangnya. Saya nggak ngevlog banyak-banyak karena padat dan masih banyak yang istirahat juga. Kalau di jadwal 10.45 ini tiba di Mojokerto sepertinya, teman-teman. Tadi 10.35 udah berhenti coy. Awal 10 menit. Gokil. Kayaknya kalau kereta tambahan kayak gini tuh kantong waktunya banyak banget sih. Ini kayaknya ngetem nih Mojokerto nih. Statusnya menjadi kereta tambahan, yang biasanya kereta tambahan itu ya kantong waktunya kayak banyak banget ya. Pasti udah diplotin waktu tiba dan waktu di perjalanan itu biasanya lebih dari waktu normalnya. Jadi meskipun digeber kecepatan normal pun bisa tibanya awal, teman-teman. Kayak pas waktu saya naik Motis tengah Lebaran itu juga awal dari jadwal tiba di stasiun tujuan. Ini tadi Pasundan Lebaran baru berangkat dari Surabaya Gubeng tepat waktu, tiba di Mojokerto awal 10 menit. Coba kalau kita naiknya Argo Semeru, Sancaka, berangkatnya tepat waktu, tiba di sini bisa telat, bisa on time, bisa awalnya nggak banyak, paling 1 menit 2 menit. Seringnya malah telat kalau kereta-kereta Argo kayak gitu, karena kantong waktunya sedikit sepertinya. Ngetem coy di Mojokerto, rumahnya Mas Nathan. Hunting nggak ya Mas Nathan? Dan hari ini adalah hari terakhir perjalanan kereta api Pasundan Lebaran di musim angkutan Lebaran 2025 menuju ke arah Bandung dengan rangkaian kereta ekonomi 106 tempat duduk seperti Pasundan reguler, tapi tarifnya berbeda. Pasundan Lebaran cuma 88.000 untuk tarif parsial atau jarak dekat, dan 94.000 untuk tarif jarak jauh full trip sampai ke Bandung dari Surabaya. Kalau Pasundan reguler tarifnya udah 290-an sampai 300 ribuan. Bisa naik ini berapa kali PP. Tapi ini tiketnya sulit banget dibeli. Bahkan menjadi kereta tambahan yang subsidi kayaknya. Padahal kereta-kereta tambahan yang lainnya kayaknya nggak subsidi. Tarifnya 200 ribuan ke atas. Pasundan Lebaran ini malah
keretanya subsidi. Harusnya Pasundan reguler ya tarifnya segini nih. Pakainya kursi tegak berhadapan sama kayak Pasundan Lebaran. Kecuali kalau Pasundan regulernya udah ekonomi premium atau yang new generation ya, baru tarif 290 sampai 300 ribu. Kayaknya oke lah. Tapi ini sama-sama pakai kursi tegak berhadapan, tapi tarifnya beda jauh banget teman-teman. Pantes tadi berangkat dari Gubeng itu langsung full, rame. Soalnya saya pernah naik kereta api Pasundan, sepi penumpangnya. Kecuali kalau emang musim mudik lebaran kayak gini ya, pasti penuh tiketnya dan habis. Pasundan reguler dan Pasundan lebaran. Kalau saja Pasundan tiketnya 88 ribu, 90 ribuan, yang reguler ya, kayaknya bakal penuh sih kayak Kauripan juga. Dulu emang statusnya PSO, subsidi, tapi dijabut subsidinya, akhirnya menjadi kereta komersial reguler yang tarifnya udah di atas 250 ribu untuk dari Surabaya sampai ke Bandung. Kalau sesuai jadwal harusnya kita baru masuk di Mojokerto. Tapi udah dari 10 menit yang lalu kita berhenti di sini, coy. Setelah Mojokerto, kereta api Pasundan Lebaran ini berhenti lagi di stasiun Jombang. Kayaknya ada yang turun juga di Jombang, dan kursi yang kosong langsung keisi sama penumpang yang baru naik. Pantes kalau jarak jauh tiketnya habis, ternyata ada juga yang beli tiket parsial rute pendek. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikan berkata, sungguh, Tiba di stasiun Kertosono terlambat 3 menit. Tadi ketahan di jembatan sebelum masuk ke sini karena nunggu kereta parsel berangkat dari Kertosono yang menuju ke arah Blitar Malang. Ada yang turun juga, guys. Naik Pasundan Lebaran, turun Kertosono, dan yang naik juga lumayan banyak. Wow, rame coy. Yang naik di belakang juga rame banget. Kirain bakal tibanya awal dari jadwal, ternyata malah ketahan di jembatan. Melanjutkan perjalanan dari stasiun Kertosono. Tadi ada penumpang yang turun di Kertosono juga, dan kayaknya kursinya masih kosong, belum keisi sama penumpang lain. Kalau naik kereta ekonomi tipe ini ada kursi yang paling enak, karena bisa selonjoran tanpa ada penumpang di depan kita, jadi bisa dibilang nggak berhadapan. Kayak bapak yang pakai sepatu biru itu, menurut saya jadi kursi paling recommended kalau naik kereta ekonomi jenis ini pas sendirian.
Karena AC kereta ekonomi ini bukan AC sentral dan pakai AC rumahan yang ditempel di atap kabin kereta, jadi bakal ada air yang netes-netes dari AC, apalagi pas keretanya belok. Tapi salut sama Prami dan kondekturnya langsung gercep ngelap tetesan air di kursi. Di stasiun Madiun. Tadi setelah dari Kertosono berangkat terlambat sekitar 3 menitan. 3 menit atau 2 menit ya. Tiba di stasiun Nganjuk awal 2 menitan. Terus di Caruban tadi juga awal sekitar 2 menitan. Yang turun banyak banget dan tadi juga udah diisi lagi, yang naik banyak banget. Nggak banyak ngevlog di dalam karena tadi saya juga mau turun setiap stasiun. Kursi saya ditempatin orang berkali-kali. Malah disuruh pindah aja situ, nggak apa-apa mas, tempatin yang lain. Waduh, susah sih. Bahkan tadi rombongan orangnya satu kereta deket kursi saya. Jadi tadi di Nganjuk nggak turun, di Caruban nggak turun, nunggu yang agak lama aja. Masih ada proses pengisian air untuk setiap toilet di kereta, terus yang lain pada turun buat ngerokok juga, karena berarti kayaknya cukup lumayan lama ya. Untuk kereta api Pasundan Lebaran, durasi waktu perjalanan dari Surabaya Gubeng menuju ke Bandung ke arah Condong itu memakan waktu sekitar 15 jam 25 menit teman-teman. Berangkat jam 10 pagi, tiba di Bandung nanti jam setengah 2 dini hari kalau nggak salah. Kalau Pasundan yang reguler, berangkatnya jam 5 pagi dari Surabaya Gubeng, tiba di Bandung sekitar jam 7 malam. Memakan waktu sekitar 14 jaman perjalanan. Beda dikit waktu perjalanannya. Pakai kereta yang sama, ekonomi kursi tegak berhadapan 32, kayak kereta subsidi. Tapi yang Pasundan reguler nggak subsidi, yang ini malah subsidi nih Pasundan Lebaran. Dari Surabaya menuju ke Bandung untuk pagi hari, sebenarnya ada beberapa kereta jarak jauh yang bisa dinaiki ya. Kalau yang paling murah saat ini di musim angkutan Lebaran emang Pasundan Lebaran ini sih. Tarifnya 94.000 dari Surabaya sampai ke Bandung. Terus ada Pasundan 290-an ribu sampai 300-an ribu. Kalau saya bilang sih dari Surabaya ke Bandung daripada naik Pasundan yang reguler 290.000 atau 270-an ya kalau nggak salah paling murah. Pokoknya 270 sampai 300-an. Itu mending teman-teman naik kereta Harina pagi dari Surabaya Pasar Turi, keberangkatannya jam 5 lebih 50 ya kalau nggak salah ya. Nanti tiba di Bandungnya juga lebih cepat, jam 4 atau setengah 5 sore. Durasi perjalanannya cuma 10 jam setengah. Lewat jalur utara, keretanya kereta premium, tarifnya 340-an sampai 370 mungkin ya. Nambahin dikit udah dapat kereta yang lebih nyaman daripada Pasundan reguler yang kursinya masih kursi tegak berhadapan. Terus durasi waktu perjalanannya juga lama banget. Tapi kalau misalkan ada Pasundan Lebaran, naik ini yang paling murah. Nggak tahu nanti Pasundan jadi PSO lagi atau harusnya upgrade sarana lah ya. Kalau yang paling cepat dari Surabaya ke Bandung ada kereta api Argo Wilis kelas eksekutif dan panoramik, tapi tiketnya udah 500 lebih ya, 500.000 untuk kelas eksekutifnya, panoramiknya 1 juta. Perjalanan kereta api Pasundan Lebaran. Tiba di stasiun Walikukun, buset yang turun
Langsung turun semua. Tadi ada pengumuman kereta api Pasundan Lebaran tunggu disusul kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Padahal tadi Sancakanya kita rekam papasan waktu sampai stasiun Krian atau Tarik ya tadi ya. Kita udah ke arah Mojokerto, Sancaka masih belum sampai Surabaya. Kita sampai Walikukun udah mau dibuntutin sama Sancaka lagi teman-teman. Penumpangnya dari depan sampai belakang buyar pada turun, rokok semua. Karena berhenti lama, kita ke depan aja ke lokomotif. Lihat lokomotif kesukaannya Mas Hikari Train. Lokomotif seri CC203, lokomotif yang punya bentuk aerodinamis atau sebutannya hidung miring. Lokomotif yang dulunya jadi langganan buat narik kereta-kereta unggulan sebelum lokomotif CC206 mulai ekspansi di Pulau Jawa. Lokomotif CC203-9501 ini adalah lokomotif seri CC203 pertama di tahun 1995 yang hadir di Indonesia dari total 41 lokomotif seri CC203. Stasiun Walikukun, kita kena susul Sancaka siang dari Surabaya menuju Jogja yang keretanya juga sama yang tadi saya rekam. Jadi tiba di Surabaya, putar lokomotif langsung berangkat lagi ke arah Jogja. Sancaka kan modelnya tektok, langsung berangkat lagi. Beda waktu jadwal berangkatnya dari Surabaya itu sekitar 1,5 jaman antara Pasundan Lebaran dengan kereta api Sancaka siang yang akan menyusul kita. Sinyalnya sudah hijau dan pintu perlintasnya sudah menutup. Sepertinya sebentar lagi akan melintas kereta api Sancaka. Patas Jogja Surabaya baru saja ngebut di stasiun Walikukun. Kecepatannya di sini kayaknya kecepatan maksimal 120 km per jam ya kalau Sancaka. Kalau mau cepet ke Jogjanya naik Sancaka. Berangkatnya lebih siang, sekitar jam 11 lebih 15. Beda 1,5 jam, hampir 1,5 jam dengan Pasundan Lebaran. Tapi tiba di Jogjanya duluan Sancaka. Sancaka itu jam 15 lebih 15. Pasundan jam 15 lebih 30 atau 40 ya. Masih pada turun semua tuh dari ujung depan sampai belakang. Biar nggak pegel dan padang rokok juga. Banjir guys, bocor dari sambungan sama dari pintu. Terus banget hujannya lagi. Aku sampai sini kering, nggak hujan.
yang turun Solo banyak banget. Tiba di stasiun Purwosari, Kota Solo, teman-teman. Yang turun banyak cuy. Terus yang naik banyak banget dari Solo. Sementara masih kosong ya di dalam. Banyak kursi kosong karena banyak yang turun. Banyak yang turun di Solo. Jadi saya nggak full trip ke Bandung teman-teman, bahkan nggak sampai Jogja. Saya turunnya di Purwosari Solo karena tiketnya habis coy. Nggak dapet tiket. Sampai Jogja pun nggak dapet tiket. Tadi saya dapet tiket cancelan dari Hamin berapa ya? Hamin berapa jam gitu. Terus ngecek-ngecek Pasundan Lebaran, ada satu tiket. Saya cek dari Surabaya cuma sampai Purwosari, nggak bisa sampai Jogja. Sampai Jogja habis tiketnya, bahkan sampai Bandung juga habis. Makanya saya turun di Purwosari, Kota Solo. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video trip naik Pasundan Lebaran di hari terakhir beroperasi di musim angkutan mudik Lebaran 2025. Mohon maaf kalau videonya masih kurang maksimal dan belum bisa full trip karena nggak dapet tiket full trip. Bahkan sampai Jogja juga nggak dapet. Habis bener-bener cuman dapet tiket cancelan kayaknya. Sisa satu tiket saya cek pas banget, langsung pesen. Akhirnya langsung berangkat naik kereta api Pasundan Lebaran dan penuh banget keretanya dari Surabaya sampai Solo ini. Surabaya langsung penuh, naik. Nanti ada yang turun di Mojokerto, naik lagi. Turun di Jombang, naik lagi. Turun di Kertosono, di Nganjuk, sampai ke arah Solo ini naik lagi. Di Solo yang turun banyak banget. Langsung keisi sama penumpang dari Solo juga banyak banget teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, salam dari Kota Solo.